Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Masito Fauzia, berasal dari Kota Tasikmalaya. Ibu di sini akan berbagi ilmu tentang konsep dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelum mengetahui konsep dasar pendidikan agama Islam, tentunya kita harus mengetahui kurikulum. Apa definisi kurikulum? Kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum dapat Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah maupun di madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Begitu dengan tujuannya, pendidikan agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mendidik ajaran agama Islam atau menerapkan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilainya, serta membantu individu dalam mengembangkan potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial keagamaan. Selain itu, pendidik agama Islam juga bertujuan untuk membentuk kepribadian yang taat kepada Allah dan mengembangkan akhlak yang baik. Jadi, ada beberapa perbedaan antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam itu pada ajaran agama Islam dan nilai-nilainya. Konsep dasar adalah sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Konsep dasar diperlukan karena digunakan sebagai pemikiran awal dikembangkan menjadi suatu inovasi di berbagai bidang ilmiah atau kehidupan secara umum. Konsep dasar pendidikan agama Islam mencangkup upaya mendidik agama Islam dan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidup seseorang, terutama bagi seorang Muslim. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial keagamaan, serta mencapai keseimbangan dan keserasian hidup dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, lalu bagaimana peran kurikulum terhadap pendidikan agama Islam? Peran kurikulum yang pertama, peran konservatif, yaitu mewariskan nilai-nilai sosial dan budaya yang relevan. Kemudian yang kedua adalah peran kreatif, mengembangkan potensi peserta didik dan menciptakan inovasi. Yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif, menyaring nilai-nilai budaya yang relevan dan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan zaman. Lalu, bagaimana peran guru dalam pengembangan kurikulum tersebut? Apalagi yang termasuk dengan pendidikan kurikulum agama Islam. Peran kurikulum bagi guru adalah peran guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai pelaksana atau implementer, menjalankan kurikulum yang ditetapkan. Kemudian sebagai penyelaras atau adapter, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kemudian sebagai pengembang atau developer, mendesain kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan siswa. Yang terakhir sebagai peneliti atau research, menguji dan meningkatkan komponen melalui penelitian. Perangkat kurikulum Perangkat kurikulum mencangkup beberapa komponen, yaitu tujuan yang mencangkup rencana yang akan dicapai oleh suatu program pendidikan. Yang kedua, kompetensi dasar yang mencangkup standar yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian materi standar, isi dan materi pelajaran yang diajarkan, hasil belajar, yang mencakup keluaran yang diharapkan dari proses pembelajaran. Kemudian ada metode yang mencakup cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi, alat untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kesimpulan, Kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan, yang pertama, menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup. Yang kedua, pembentukan kepribadian yang taat kepada Allah dan pengembangan akhlak yang baik. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana untuk mencapai tujuan pendidikan dengan peran penting guru dalam implementasi dan perkembangannya. Yang keempat, yaitu fokus pendidikan agama Islam pada pembentukan karakter dan nilai keagamaan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Seperti itu.
Mungkin cukup sekian paparan materi yang Ibu sampaikan mengenai konsep dasar pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.